Lalu mengapa relawan Jokowi mania batal mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024? Apakah artinya hubungan antara Jokowi dan Ganjar tengah merenggang? Kita membahasnya bersama dengan Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Noel, Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Avi. Iya, saya akan ke Mas Noel terlebih dahulu. Banyak yang ternyata mempertanyakan ini Ganjar Mania atau GP Mania belum bertarung udah bubar. Ada apa sebenarnya? Atau jangan-jangan ada tekanan atau bargain politik tertentu dari pihak tertentu? Mas Noel. Pertama tekanan dan sebagainya tadi itu tidak ada ya. Apalagi model kayak karakter kayak saya begini yang nggak mungkin bisa ditekan apalagi disuruh. Tapi memang kita sebagai pendukung Pak Ganjar dari 2 tahun yang lalu sampai detik ini kenapa kita tidak membubarkan GP Mania? Pertama, tidak ada gagasan Mas Ganjar buat bangsa ini ke depan. Saya belum menemukan gagasan besarnya apa. Kedua, kita lihat Mas Ganjar tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Itu loh. Jadi buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali, atau tidak punya gagasan. Apalagi kita lihat apa benar Ganjar mau jadi mau nyapres. Itu kan menjadi pertanyaan juga di kita. Tapi artinya, bukankah itu tergantung dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, bukan tergantung sendiri dari Ganjar Pranowo, Mas Noel? Gimana Mbak? Bukankah itu kemudian tergantung dari Ketua Umum PDIP saat ini Megawati mau nyapres atau tidak nyapres? Ya, nah itulah yang menjadi keraguan kami, karena biar gimana pun kan beliau itu Mas Ganjar itu kan kader partai ya, ditambah PDIP itu kan punya yang namanya aturan dan standar sendiri dalam mengusung kadernya. Nah kita ini relawan apa sih bisanya? Kita kan cuma tim supporter doang lah, nggak lebih dari itu. Tapi ya kita tetap punya semangat lah ya, semangat perubahan itu kan penting. Partisipasi politik dalam demokrasi itu juga kan tidak disalahkan dan tidak menjadi sebuah keharaman dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Nah, tapi dalam hal ini kita tetap ingin mengawal demokrasi lebih kuat. Kita tidak mau melemahkan demokrasi yang pernah saya perjuangkan di 98. Ya. Nah, kita mau sebetulnya Mas Ganjar ini punya gagasan tentang keberpihakan beliau terhadap demokrasi, kemudian terhadap problem-problem kerakyatan. Hari ini kan kita lihat Mas Ganjar kan kita lihat hari ini adanya cuman kesan yang diciptakan oleh para kreator di YouTubernya, gitu. Misalnya kayak Mas Ganjar coba jalan berlari. Nah kalau pemimpin yang baik itu kan kalau mau sehat, mau lari ya bareng rakyatnya, mau jalan bersama rakyat. Begitu juga dia makan mie ayam sendiri. Gitu. Kalau pemimpin yang baik, kenyang dan lapar itu bersama rakyat. Ya begitulah, artinya jauh berbanding dari kenyataan yang kita lihat. Ya begitu Mbak kira-kira. Oke, Mas Noel, jika ternyata akhirnya nama Ganjar Pranowo, yang keluar diputuskan oleh PDIP menjadi capresnya, akan berubah posisi lagi nggak nih? Enggak mungkin. Paling saya akan mengucapkan selamat untuk Mas Ganjar, semoga menjadi presiden. Itu aja. Oke, baik. Tapi saya untuk akan mendukung Mas Ganjar itu hal yang tidak mungkin. Oke, berarti sudah tidak akan merubah keputusan lagi apapun yang terjadi di depan, seperti itu? Tidak mungkin. Saya tidak punya karakter seperti itu. Saya bukan tipikal yang begitu. Kalau sudah ya sudah. Kalau iya reasonnya saya nggak punya alasan lagi untuk tidak harus mendukung Ganjar. Karena saya sudah bubarkan, lantas saya sudah sampaikan saya tidak mendukung Mas Ganjar lagi untuk 2024. Itu hak politik saya dan hak demokratik saya, nggak mungkin bisa diintervensi. Gitu. Baik. Di sini terkecuali sudah saya masuk di PDIP ya, masuk jadi kader PDIP. Saya harus tunduk dan patuh terhadap aturan partai dan pimpinan partai. Terkecuali seperti itu. Kan saya hari ini kan bukan kader PDIP. Baik, saya akan ke ada Mas Deddy Sitorus di sini, politisi PDIP. Bang Deddy, apa tanggapan dari PDIP sendiri ketika ada bagian dari relawan yang ternyata menarik dukungan ke salah satu kader dari PDIP yang ternyata sebenarnya juga menurut survei elektabilitasnya saat ini bisa dikatakan tertinggi. Apa tanggapan dari Anda mewakili PDIP? Ya saya kira itu haknya dia saja ya. Apakah mau dukung si A, si B, si C, si D. Dan saya kira biarlah rakyat yang menilai.
Kalau saya kan melihatnya begini. Pertama, relawan itu kan ada bermacam-macam. Ada relawan yang idealis, memang murni apolitis, dalam artian tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Mereka ini bekerja, berjuang ketika dalam kontestasi pemilu, lalu kembali dalam kehidupan semula. Ya, tidak lagi terlibat dalam proses-proses. Bahkan sebagian mereka kritis kemudian ketika calon yang mereka usung tidak sesuai dengan janji-janji. Ini kelompok idealis, masyarakat biasa banyak. Yang kedua ada kelompok aktivis. Ya, kelompok aktivis ini ada aktivis demokrasi, ada aktivis politik, ada aktivis sosial yang kemudian menggunakan bertransformasi setelah kontestasi pemilu lalu menjadi interest group. Ya, menjadi interest group untuk kemudian bisa jadi ikut membantu atau katakanlah memfasilitasi pemerintah yang dia dukung untuk melakukan hal konkret di masyarakat. Yang ketiga ada kelompok relawan oportunis. Kelompok relawan yang memang hanya melihat peluang-peluang untuk eksistensi, untuk akses kepada kekuasaan dan ekonomi, gitu ya. Lalu untuk popularitas diri. Nah, itu kan ada bermacam-macam. Oke. Jadi terserahlah kita mau meletakkan. Kalau PDIP melihat kelompok dari Bung Noel ini relawan yang mana dari kriteria yang Anda sebutkan tadi, Bang Deddy? Saya kan tidak berhak menilai, silakanlah orang lain menilai ya. Saya tidak tahu alasannya Noel apa, dulu milih Ganjar, kemudian berbalik menghujat Ganjar dengan macam-macam alasan. Tapi sederhananya begini. Noel ini kan membuat kelompok ya, kelompok. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang ada dalam kelompok itu. Yang kemudian membuat nama GP Mania. Kalau sudah GP Mania itu kan udah mania. Mania itu artinya mikul duru mendem jero gitu kan. Artinya ya sudah ikut patuh dan taat karena sudah sudah sayang, sudah tahu, sudah bedah. Lalu menjemputnya mania gitu loh, bukan sekedar dukung atau pro. Nah, tetapi kan kemudian barusan saya dengarkan alasannya Noel pertama, ya bahwa tidak ada gagasan yang disampaikan. Lo Ganjar itu gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah. Ya. Bagaimana mau bicara program orang dia belum dicalonkan jadi presiden? Kan jadi ngawur gitu kan. Saya juga bingung gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur, dua kandidat yang kemudian juga sekarang sudah rame-rame di publik, genit kesana kemari kan, emang ada gagasan apa untuk Indonesia? Saya mau tanya dulu. Tidak ada satupun ya, tidak ada bicara tentang Indonesia, program, visi, misi dan segala macam, nggak ada. Ini belum mulai kampanye juga kan loh. Ya kan sama. Kalau gitu kenapa nuntut Ganjar harus ada program ini itu? Kan jadi ada namanya dualisme, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada keberanian bahwa Ganjar untuk memperjuangkan jadi capres. Ganjar itu sudah tahu sendiri Noel ini, kader partai. Kader partai itu harus patuh dan taat pada konstitusi partai. Kalau dia tidak taat pada konstitusi partai, menunjukkan ambisi, justru menjadi tidak layak menjadi pemimpin. Karena tidak taat azas, tidak taat aturan. Ini kan artinya pemimpin ambisius gitu loh. Jadi ya kalau soal Noel pindah ke lain hati, apakah karena alasan-alasan tertentu, ya silakan. Apalagi kalau kemudian berbanding terbalik secara diametral dengan Pak Ganjar ya. Kan silakan publik yang menilai nanti Noel itu seperti apa. Baik. Saya minta tanggapan dari Bung Noel dan juga Mas Adi. Ini seperti apa sih sebenarnya harusnya hubungan antara partai dengan relawan jika ingin mendukung seseorang untuk maju dalam bursa capres. Sepertinya juga banyak yang mengatakan jangan sampai partai itu digebukin sama relawan. Kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya baik, sebelum saya ke Mas Adi, saya minta tanggapan dari Bung Noel dulu soal tadi minimal 2 alasan yang disampaikan oleh Bung Noel mengapa mengubah atau mencabut dukungan terhadap Ganjar. Sudah disampaikan oleh Bang Deddy bahwa pertama memang belum jadi capres dan kedua patuh pada partai dan saat ini partai belum menyampaikan siapa yang akan dimajukan oleh PDIP untuk menjadi capres. Silakan tanggapi Bung Noel. Ya, apa yang disampaikan Deddy Sitorus itu benar ya, benar adanya. Dia
kader partai, dia harus tunduk dan taat pada asas partai. Tapi kita sebagai pendukung beliau, kita kan berharap cukup gagasan aja soal Indonesia, mimpi dia loh, mimpi dia. Mimpi Ganjar soal Indonesia ini seperti apa. Dan itu tidak kita temukan. Dan itu kan juga tidak melanggar konstitusi partai. Ketika dia menyampaikan gagasannya, kemudian kerja-kerja kerakyatannya. Hari ini yang kita lihat kan Ganjar hanya sibuk membuat konten di YouTube-nya, di channel YouTube-nya. Tidak lebih dari itu. Artinya berbanding beda lah dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Misal kayak kemarin dia lari, kemudian ngasih duit ke orang, kemudian berapa hari yang lalu juga jalan ngikut wartawan gitu loh. Ini kan saya bilang ini kok begini, artinya mungkin yang tepat bukan dua alasan itu. Mungkin lebih tepat itu Ganjar itu sosok pemimpin yang angkuh atau sombong kali ya. Gitu. Baik, tapi dan tinggal nanti Anda dibuktikan saat Mas Anda Ganjar mendukung, aja, Anda tidak melihat Ganjar sosok yang seperti itu berarti? Bisa menjadi adrenalin Mas Ganjar untuk membuktikan bahwa dia tidak sombong, tidak angkuh, dia bukan seorang konten kreasi di YouTube-nya gitu loh. Karena kita takut jangan-jangan orientasinya hanya ingin menjadi presiden YouTuber Indonesia, bukan menjadi presiden Republik Indonesia. Kira-kira gitulah Mbak. Baik, Bang Deddy silakan ditanggapi singkat saja sebelum saya ke Mas Adi. Ya saya kira kan lagi itu tudingan yang menurut saya cukup picik ya. Karena begini, dianggap tidak begini. Kan zaman sekarang tidak bisa dihindari bahwa setiap politisi itu adalah content creator. Semua politisi ya. Kenapa? Karena media sosial adalah alat paling efektif untuk menjangkau, untuk berinteraksi dengan lebih banyak masyarakat. Justru dengan dia membuat membuat konten YouTube misalnya gitu, itu kan kesempatan untuk orang membedah apa yang ada dalam pikirannya. Baik. Kan logikanya begitu. Oke, anggaplah itu dari sisi media sosial yang digunakan ya, Bung Deddy ya. Saya minta tanggapan Mas Adi. Mas Adi, ini ada seakan-akan dua argumentasi yang berbeda. Bagaimana Anda melihat apakah kemudian dukungan yang ditarik ini ada pengaruhnya untuk peluang Ganjar maju sebagai capres, Mas Adi? Ya, pertama saya ingin katakan bahwa melihat Noel itu ada panggung depan dan panggung belakang ya. Kalau panggung depannya sudah kita dengarkan bersama, kata Noel mungkin Ganjar ini tidak jelas apakah dapat tiket apa tidak, kemudian gagasan politiknya belum keluar karena mungkin belum diumumkan sebagai kandidat capres PDIP. Tapi kalau kita melihat rata-rata dari jauh, saya kira ada tiga hal yang sangat mungkin terjadi pada Bung Noel ini. Pertama, Bung Noel ini agak jenuh misalnya, mungkin sudah lelah jadi relawan yang selama ini juga dianggap sebagai cara juga untuk mendapatkan kekuasaan politik. Karena memang sejumlah relawan Jokowi ketika memenangkan pertarungan beberapa waktu yang lalu juga menikmati kekuasaan politik. Dalam konteks itulah mungkin Bung Noel ini belum mengungkapkan kepada publik bahwa sebenarnya keluar dari relawan Ganjar ini ingin bergabung dengan salah satu partai politik tertentu. Entah itu apa partainya, mungkin PDIP, mungkin Gerindra, ataupun mungkin Nasdem, ataupun mungkin partai yang lainnya. Jadi Noel sebenarnya ingin jadi pemain langsung ke jantung kekuasaan melalui partai politik, bukan lagi melalui relawan Jokowi ataupun relawan Ganjar. Yang kedua, nah kalau Bung Noel pada akhirnya the end of the day-nya kembali membentuk relawan dan mendukung salah satu calon, tentu calonnya itu harus berbeda secara diametral dengan Ganjar Pranowo, karena Ganjar dianggap tidak punya gagasan, belum keluar originalitasnya sebagai calon pemimpin gitu ya. Tentu jawabannya bukan Ganjar, tapi yang lain mungkin Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan ataupun calon-calon yang lain. Bahkan semalam saya sempat berdiskusi dengan Bung Noel bahwa sangat mungkin kalau Bung Noel ini bikin relawan bisa mendukung Prabowo Subianto ataupun Anies relawan. Kata Noel semalam disebutkan itu adalah hak konstitusional, hak demokratis dia untuk mendukung siapapun yang tidak harus berada dalam satu perahu koalisi Jokowi ataupun Ganjar Pranowo. Tapi yang ketiga mungkin saja Noel ini sudah mulai ingin menghindari tekanan-tekanan politik dia dari elit-elit PDIP. Ada sejumlah elit PDIP misalnya memberikan kode bahwa gimana mau mengusung Ganjar sebagai kandidat capres kalau relawannya ini hampir tiap hari menggebuk PDIP tanpa henti. Mungkin dalam hal-hal tertentu sikap-sikap kritis Noel terhadap PDIP dalam banyak hal turut menjadi barrier, turut menjadi penghalang Ganjar itu kembali diperhitungkan oleh PDIP
untuk bisa maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira hanya tinggal itu yang saya bisa terawang dari Bung Noelnya. Tapi rasa-rasanya memang iman politik Bung Noel ini ingin pisah jalan dengan Jokowi, ingin pisah jalan dari PDIP, dan ingin pisah jalan dengan Ganjar Pranowo. Nah, kita lihat Bung Noel ini ke depan ini akan seperti apa. Pisah jalannya ke siapa kira-kira? Ada sejumlah nama, ada Anies Baswedan, ada kemudian Prabowo Subianto. Kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan. Bung Noel, silakan tanggapi. Apakah benar Anda lelah menjadi relawan dan sebenarnya ingin menjadi pemain dalam ring kekuasaan? Termasuk juga berarti ini akan mengubah haluan, meskipun memang hak konstitusi dari Anda, tapi yang dipilih berarti harus berkebalikan dengan Ganjar Pranowo hari ini. Kalau lelah sih tidak ya, kita masih punya semangat revolusioner lah untuk bergerak dan mengawal gagasan politik saya, politik nilai saya. Artinya ini ke depan ini kan masih banyak ancaman demokrasi kita ya, berkaitan dengan masih liarnya gerakan 3 periode, kemudian masa perpanjangan, kemudian juga tunda pemilu. Saya masih berdiri di situ, Mbak. Kita tidak akan pernah membiarkan kelompok-kelompok elit yang coba membajak demokrasi kita. Persoalan Ganjar jadi presiden, didukung jadi presiden atau tidak, saya rasa itu persoalan yang sangat teknis lah. Karena Ganjar ini kan bukan ancaman untuk demokrasi. Ancaman buat demokrasi hari ini mereka yang menarasikan soal penundaan pemilu, kemudian 3 periode dan perpanjangan, dan itu yang bahaya untuk demokrasi hari ini. Dan posisi tegak lurus saya ada di situ. Soal Ganjar nanti nyapres kan bagus, artinya demokrasi kita berarti ada. Kemudian kalau Anies nyapres berarti ada. Kemudian Pak Prabowo nyapres juga berarti keren gitu loh. Ini kemudian sebenarnya beralih dukungan karena memang beralih dukungannya Bung Noel ini karena memang murni ingin beralih kepada tokoh yang lain. Atau karena kalau untuk kanan tadi Anda katakan tidak, tapi atau jangan-jangan ada pinangan atau mungkin tawaran yang lebih menarik dari capres yang lain? Oh, enggak juga sih, kalau pinangan enggak, tapi memang enggak mungkin kita nanti di 2024 ini, karena kita ini kan sudah menjadi makhluk politik lah, enggak mungkin tidak ikut dalam partisipasi politik 2024 nanti. Kan kita tidak tahu siapa tahu saya mendukung Mbak Puan misalnya jadi capres dari PDIP. Nggak tahu juga nanti saya mendukung Mas Anies, kemudian Pak Prabowo. Ya kemungkinan itu kan selalu ada, karena saya kan punya hak demokratik untuk menentukan pilihan-pilihan politik saya. Seperti itu Mbak, kira-kira Mbak. Oke, apakah sudah tahu akan beralih kemana? Karena mungkin belakangan ini Pak Jokowi sering memuji Pak Prabowo, apa jangan-jangan karena terahnya adalah Jokowi mania, gesernya ke sana gitu? Yang pilih ke depan itu ciri-cirinya perempuan, kemudian latar belakangnya militer, ketiga latar belakangnya memiliki akademik, mantan rektor, krunya kayak gitulah. Oh gitu, oke, baik, nanti kita akan tahu. Mungkin Mas Adi tahu siapa yang dimaksud. Silakan, Bang Deddy, silakan Anda menanggapi. Apa termasuk juga tadi bahwa ternyata banyak relawan yang tanda kutip seakan-akan mendorong-dorong, menggebuk partai untuk segera mengumumkan. Bagaimana Anda melihat sebaiknya ke depan relawan itu akan seperti apa supaya sinergi dengan kader partai yang akan didukung? Kalau saya melihat itu dinamika politik. Harap diingat, PD Perjuangan ada partai ya yang mendorong lahirnya kelompok-kelompok relawan, terutama sejak 2012 dalam Pilgub DKI. Jadi kita tidak pernah punya masalah. Bahwa ada ketegangan-ketegangan ya biasa. Kan tadi saya bilang salah satu kelompok relawan itu adalah ketika kemudian mereka menjadi interest group atau pressure group. Itu biasa saja, tidak pernah ada masalah. Partai politik yang punya kekuatan sendiri kita bertempur setiap hari kok, apalagi cuma relawan gitu ya. Ini bukan urusan. Tapi kalau saya sih ingin supaya Noel ini memberikan satu pembelajaran publik yang baik lah. Jangan seperti misalnya dulu suka sama satu cewek, dipuji seindah setinggi langit, habis itu karena nggak jelas gitu ya, lalu hajar terus setiap hari gitu kan. Ini menurut saya bukan perilaku intelektual, bukan perilaku aktivis gitu. Kalau keluar dari Ganjar ya keluar aja. Sikap-sikap yang seperti kalau ditanya itu? Kenapa ya sikap saya itu tidak perlu lah kemudian Mbak. Itu saya bentar dong. Bentar dulu. Justru saya dulu. Dengarkan dulu penjelasan dari Bung Deddy. Baik. Mas Ganjar. Kalau Anda mengekses hak politik itu tidaklah perlu kalau menurut saya lalu kemudian menghujat Ganjar dengan begini begitu. Apalagi ketika kemudian ya alasan atau pisau analisis yang dipakai itu
justru sama dan sebangun dengan calon-calon yang sekarang ini beredar. Misalnya soal program, tidak ada satu calon pun yang sudah bicara program. Dua, belum ada satupun yang secara resmi ya mendeklarasikan diri dan tertulis dengan baik dan kemudian sudah melakukan proses-proses terkait proses administrasi misalnya. Sebut saja Anies. Sampai sekarang belum jelas juga itu koalisinya gitu. Kemudian dengan dengan Pak Prabowo dengan PKB kan sama semua. Tetapi ketika kemudian Noel lalu hanya menghajar Pak Ganjar, ya itu bukan pembelajaran yang baik. Menurut saya itu sesuatu yang harus dihindarkan. Nah yang ketiga kalau menurut saya, ya saya sih aku yakin bahwa Noel sudah punya tempat berlabuh gitu loh. Jadi saya kira itu tidak masalah. Tapi yang akan menjadi masalah untuk kredibilitas dia adalah kemudian ketika yaitu tadi malah menyerang sana sini gitu. Siapapun, saran saya tidak usahlah perlu menyerang Ganjar gitu ya. Tidak ada untungnya juga gitu kan. Dan yang terakhir soal yang namanya panjangan masa jabatan, penundaan pemilu, baik buat Ganjar sendiri. 3 periode. Tidak ada yang kita dengarkan dulu. Hal yang final. Ini harusnya Dedi menjelaskan mana yang menjelek-jelekan Ganjar. Apakah saya nggak ada? Saya coba mengkritik Ganjar nggak punya gagasan. Nah, tinggal dibuktikan aja kan itu tidak menjelekkan. Baik. Tapi sudah menangkap maksud Bung Noel dan juga Bung Dedi. Saya minta ke Mas Adi saja. Adrenalinnya untuk menunjukkan sebentar, Mbak. Baik. Semua pihak memiliki alasan masing-masing. Saya minta tanggapan dari Mbak. Mas Adi. Sebentar sebelum Mas Adi. Tadi kan singkat saja karena semua durasi sudah saya bagi dengan rata, Pak Dedi. Angku, arogan, terus kemana-mana bawa wartawan, main sosial media, itu kan menjelek-jelekan. Padahal tidak ada yang salah di situ. Baik. Ya kan, enggak gini lah. Ini persis kita apa harus yang satu disampaikan kata dengan Puan perbuatan. bahwa Ganjar hanya sibuk Pak Dedi, Bung Noel, kami sudah menangkap maksud Anda. Silakan kini giliran Mas Adi untuk memberikan pendapatnya, silakan. Nah ini baru begini saja sudah mungkin banyak pendapat yang kontradiktif gitu. Mas Adi, silakan Anda menilai dan menanggapi. Ya, saya kira ini akan menjadi penanda bahwa Noel itu ke depan tidak mungkin akan kembali mendukung Ganjar Pranowo. Itu clear dan definitif. Itu artinya bahwa sekalipun Noel akan berpartisipasi dalam politik, membuat relawan ataupun seterusnya, itu sudah disebutkan tadi kira-kira siapa orangnya. Kalau kriterianya itu adalah perempuan, maka itu adalah Puan Maharani tentunya yang sangat mungkin di 2024 akan maju. Kemudian berlatar belakang militer, ya the one and only adalah Prabowo Subianto ya, yang saat ini sudah bikin poros politik dengan PKB. Dan yang terakhir berlatar belakang akademik mantan rektor, ya tidak ada yang lain kecuali Anies Baswedan. Jadi yang menjadi ramai itu karena Noel itu bukan hanya ingin pisah jalan dari Ganjar Pranowo ya, tapi Noel itu dianggap mengkritik, membuli, bahkan menelanjangi Ganjar yang sampai saat ini dinilai belum mengeluarkan gagasan-gagasan besarnya bagaimana cara membangun Indonesia di depan. Saya kira begitu Mbak catatan saya, Mbak Abiani. Apakah kemudian ternyata PDIP akan merasa legowo gitu ketika kemudian Ganjar Mania sudah menarik dukungan? Menurut Anda seperti apa? Ya kalau membaca rata-rata ketika Bung Noel ini membubarkan barisan relawannya, ada berkah sekaligus musibah ya. Banyak yang mengatakan dalam tanda kutip mungkin ini akan menjadi musibah karena dalam politik elektoral sedikit banyaknya dukungan itu tentu akan berkurang ya. Karena one man one vote dalam sistem demokrasi kita. Sekalipun Bung Noel misalnya relawannya nggak terlampau banyak, tapi kehilangan beberapa relawan itu juga menjadi kekurangan dalam politik. Tapi sejumlah relawan Ganjar ataupun relawan Jokowi yang lain ini dianggap sebagai bentuk berkah karena memang Noel itu dianggap terlampau agresif selama ini menyerang PDIP yang sangat mungkin itu bisa menjadi batu sandungan kepada Ganjar untuk diumumkan sebagai kandidat capres. Bahkan Noel ini kan dituduh sebagai barisan yang secara perlahan juga masuk dalam barisan kadrun kan, karena misalnya secara perlahan memberikan kesaksian kepada Pak Munarman yang beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi melihat Noel ini tergantung perspektifnya, apakah musibah ataupun berkah. Tapi yang jelas ini menjadi tanda-tanda Noel tidak lagi bergabung dengan Ganjar. Kemudian di 2024 ya sangat mungkin
Noel ini akan berhadap-hadapan secara diametral dengan Bang Deddy Sitorus itu. Kita tunggu saja Bung Noel ini. Baik, kita tunggu saja nanti kemana arahnya dan tergantung siapa yang akan diumumkan oleh PDIP nanti yang menjadi calon presiden. Terima kasih Bung Noel, Bang Deddy, Mas Adi untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Salam sehat selalu.